sisi ini, itu semua tidak bisa dijadikan bukti. Malah sebaliknya, kalau saudara berpandangan bahwa Yesus lahir di Migdal Eder, berarti saudara akan bertentangan, berkontradiksi dengan Mika pasal 5 ayat yang pertama atau ayat yang kedua, yang jelas sekali menubuatkan bahwa Yesus lahir di kota Daud, lahir di Bethlehem. Bethlehem itu bukan Migdal Eder. Nanti saya akan kasih lihat kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama baru saja ya, teman-teman Kristen merayakan hari Natal. Hari di mana teman-teman Kristen itu percaya bahwa merupakan tanggal lahir dari Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Kita tahu bahwa Yeshua atau Yesus itu dianggap sebagai inkarnasi Tuhan oleh umat Kristen. Dan tanggal kelahiran Yeshua itu menjadi satu tanggal yang sangat penting bagi teman-teman Kristen, dianggap sebagai tanggal yang luar biasa di mana Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Sudah 2000 tahun. Ya, sudah 2000 tahun Yesus itu lahir, seorang bayi bernama Yeshua atau Isa ya bahasa Arabnya, yang sampai detik ini sebenarnya orang masih bingung. Apa memang Yesus lahir tanggal 25 Desember atau tidak? Kita tahu bahwa tanggal 25 Desember itu adalah musim salju, musim dingin. Jadi bagaimana mungkin Yesus lahir di kandang, ya, yang sampai sekarang juga jadi perdebatan, dengan kondisi cuaca yang dingin seperti itu. Jadi sampai sekarang teman-teman Kristen ya, sudah 2000 tahun belum sepakat juga mengenai kapan tepatnya Yesus dilahirkan. Dan ternyata selain tanggalnya yang menjadi perdebatan, lokasi lahir Yesus juga menjadi perdebatan. Jadi yang jadi perdebatan itu selain tanggal ya, kalau tanggal sampai sekarang Ortodoks, Katolik itu beda, ya. Dan banyak lagi aliran-aliran Kristen yang lain yang berbeda pandangan mengenai tanggal lahir Yesus. Itu masalah tanggal lahir. Terus masalah lahir di mana, itu juga selalu menjadi perdebatan. Saya agak bingung ya, kok bisa ada satu sosok yang dianggap Tuhan, tapi membuat perpecahan yang begitu besar. Suka tidak suka, fakta dunia mencatat. Fakta sejarah mencatat, gara-gara kebingungan ini, kebingungan status Yesus, kebingungan kapan Yesus dilahirkan, dan kebingungan di mana Yesus dilahirkan, itu membuat orang menjadi ribut. Dari ribut bacot, sampai baku hantam, bahkan sampai bunuh-bunuhan ya. Kita lihat bagaimana gara-gara ajaran yang menuhankan Yesus, itu membuat perpecahan. Umat Muslim berperang dengan umat Kristen. Ada yang namanya perang salib, ya, di mana perang salib itu dibuat oleh Vatikan untuk membantai umat Muslim yang berkuasa di wilayah Timur Tengah. Namanya saja sudah perang salib. Tentu saja tokoh utamanya dari pihak Kristen, ya, di mana pihak Kristen menyerang umat Muslim yang berkuasa di Timur Tengah. Itu kalau kita bicara sosok Yesus Tuhan atau tidak. Terus Yesus lahir kapan? Itu juga jadi masalah. Berantem antara Ortodoks dengan Katolik untuk menentukan Yesus lahir kapan. Terus sekarang kita lihat ya, berantem lagi. Gara-gara Unitarian, Oneness, Trinitas. Di zaman dulu udah berantem. Ada yang menganggap Yesus itu Allah itu sendiri. Ada yang bilang Yesus adalah pribadi dari Tuhan. Salah satu dari 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Beda pendapat, berantem lagi. Berantemnya sampai bunuh-bunuhan kalau zaman dulu. Kalau sekarang masih dalam tahap ancam-mengancam ya. Bagaimana kemarin Billy Lin, seorang Oneness, diancam mau digorok lehernya oleh orang Trinitas. Untung belum ketemu nih. Ini kalau ketemu mungkin bunuh-bunuhan juga. Untung selama ini ributnya cuma di medsos, di internet. Kalau ketemu mungkin akan bunuh-bunuhan.
Jadi kalian bisa bayangkan, ada satu sosok yang penuh dengan kontroversi, lantaran tidak jelas, ya, tidak mengungkapkan dengan gamblang siapa dirinya, dan mengakibatkan perpecahan yang begitu besar di dunia. Ini cukup menyedihkan. Menurut saya ini cukup menyedihkan ya. Hanya gara-gara kita nggak ngomong dengan jelas, anak cucu keturunan kita berikutnya jadi berantem. Ini sekaligus saya kasih tahu teman-teman ya. Kalau teman-teman masih hidup, kalau bisa, kalian punya warisan atau punya sesuatu yang ingin kalian bagikan kepada anak cucu Anda, langsung kasih tahu. Kasih tahu kalau yang ini untuk siapa, ini untuk siapa. Kalau kalian punya rahasia, sampaikan. Ya, misalnya kalian ternyata punya hutang di mana, hutang di sini. Jangan nanti kalian begitu meninggal, nggak ada kalian, anak cucu kalian jadi ribut. Keturunan berikutnya jadi begaduh. Itulah pentingnya omongan yang clear. Omongan yang jelas. Jangan sampai keturunan yang akan datang yang menanggung ributnya. Nah ini sama nih. Karena konsep belum jelas, bapak-bapak gereja hanya melakukan kanonisasi Alkitab, tapi nggak kasih tahu dengan gamblang di mana Yesus dilahirkan. Di mana Yesus lahir, kapan Yesus lahir, siapa itu Yesus, ini membuat perpecahan. Para rasul terdahulu, murid-murid Yesus yang mula-mula, itu nggak ngomong siapa itu Yesus. Ini kan membuat orang jadi ribut. Dan terbukti ya, ributnya terus berlanjut sampai sekarang. Selain tanggal lahirnya, ini ribut masalah di mana lahir. Bagaimana ributnya? Ya seperti ini teman-teman. Para ahli perjanjian baru, termasuk para ahli perjanjian lama, simply dismiss. Simply tidak membahas tentang topik ini. Nanti saya akan kasih tahu kepada saudara. Memang pada abad ke-19 ada satu orang yang sangat terkenal, dan saya bahkan suka membaca tulisannya, seorang Yahudi yang kemudian convert, ya, bertobat menjadi Kristen, menulis 2 volume, The Life and Times of Jesus, waktu dan kehidupan Yesus dari Nazaret. Dan itu buku yang sangat masif. Bahkan kalau saudara tonton video saya tentang nubuat-nubuat perjanjian lama di dalam perjanjian baru, termasuk juga literatur rabinik yang berbicara tentang nubuat-nubuat itu sangat masif sekali ya. Jadi saya sangat berhutang kepada orang yang bersangkutan. Tapi khususnya untuk pandangannya mengenai topik ini tentang Migdal Eder ini, itu simply tidak dihiraukan oleh para scholar. Dan nanti saya akan kasih lihat kepada saudara 4 pertimbangan, 4 alasan. Sebenarnya ada 5, nanti yang 5 itu bonus saja. 4 pertimbangan bahwa sebenarnya propaganda ala internet di abad ke-21 ini, khususnya di akhir-akhir ini, bahwa Yesus lahir di Migdal Eder, itu sebenarnya tidak berdasar dan tidak punya bukti yang otentik. Memang Alfred Edersheim mengajukan Targum Pseudo Jonathan, khususnya untuk Kejadian pasal 35 ayat yang ke-21, termasuk beberapa orang mengusulkan Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Nanti akan saya bahas di dalam sisi ini. Itu semua tidak bisa dijadikan bukti. Malah sebaliknya, kalau saudara berpandangan bahwa Yesus lahir di Migdal Eder, berarti saudara akan bertentangan, berkontradiksi dengan Mika pasal 5 ayat yang pertama atau ayat yang kedua, yang jelas sekali menubuatkan bahwa Yesus lahir di kota Daud, lahir di Bethlehem. Bethlehem itu bukan Migdal Eder. Nanti saya akan kasih lihat kepada saudara. Oke, saudara, untuk mempercepat waktu karena saya masih butuh istirahat lagi sekitar 1 atau 2 jam, kemudian saya akan ke bandara. Minta maaf nanti tidak akan ada sisi tanya jawab di dalam presentasi ini, jadi saudara ikuti saja. Kemudian nanti kalau saudara ada pertanyaan, saudara silakan cantumkan di kolom komentar. Nanti di sela-sela pelayanan saya di Mamuju, kalau ada kesempatan nanti saya akan bahas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, jadi mari kita langsung mulai. Saya akan memperlihatkan kepada saudara bahwa poin ini sebenarnya adalah poin yang beredarnya di internet, tapi tidak punya dukungan kesarjanaan. Tidak ada dukungan kesarjanaan. Nanti akan saya perlihatkan kepada saudara. Tapi sebelum kita ke situ, mari kita lihat bersama-sama video dari Ibu Rita Wahyu ya. Ini video yang tadi dikirimkan kepada saya. Masih ada berapa banyak pendeta atau pastor yang berkhotbah bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina? Come on. Come on. Oke, come on Ibu Rita Wahyu. Kasih tahu kita alasan kenapa Migdal Eder adalah tempat kelahiran Yesus Kristus. Come on Ibu Rita Wahyu. Tuhan Yesus tidak lahir di kandang yang hina, tapi di tempat suci yang bernama Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Ya, memang tempat ini adalah kawasan kandang domba. Tapi Anda harus tahu bahwa Migdal Eder bukan kandang biasa. Karena kawasan ini ada di bawah pengasuhan para imam di Bait Allah di Yerusalem,
tempat yang khusus memasok domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah setiap hari. Ini adalah pemandangan hari ini di Tanah Suci, satu area yang disebut dengan Padang Gembala di Bethlehem Efrata. Hari ini ada di teritori pemerintahan Palestina. Ini adalah area yang diyakini di mana para gembala menjaga kawanan dombanya di malam hari dan mereka diberi kabar sukacita oleh para malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jika Anda pernah ke Israel dan melihat ke sini, Anda dapat melihat area yang menjadi tempat penggembalaan. Daerahnya sangat baik untuk dapat mencari rumput dan mengembalakan ternak. Arah lurus ke depan adalah wilayah Yeriko, dan jika kita melihat ke arah ini, adalah arah ke kota suci Yerusalem. Jadi Yerusalem dan Bethlehem hanya berjarak sekitar 9 km. Di daerah tempat ini, di Padang Gembala di Bethlehem, ada area yang disucikan sebagai pemasok domba-domba yang dipersembahkan bagi pengampunan dosa. Di Bait Allah di Yerusalem namanya Migdal Eder, yang juga disebutkan dalam Targum Jonathan. Migdal Eder ini memiliki latar belakang nubuat yang sudah diyakini sejak Kejadian 35 ayat 16 sampai 22. Dalam Targum itu dikatakan, Migdal Eder, menara kawanan domba, tempat Raja Mesias akan menyatakan dirinya pada hari-hari terakhir. Menara kawanan domba, Migdal Eder, telah diteliti oleh Alfred Edersheim dalam buku yang ditulisnya tahun 1883. Dalam buku yang berjudul The Life and Times of Jesus the Messiah, chapter 6, halaman 209, saya scan bukunya sebagai bukti. Di kawasan Migdal Eder ada tempat yang dipercaya sebagai kelahiran Yesus ditandai dengan berdirinya sebuah gereja kuno, yaitu Gereja Nativity di Bethlehem. Kota Bethlehem menjadi tujuan ziarah penting bagi orang-orang Kristen sampai saat ini, Basilika Gereja Kelahiran atau... Oke, saudara, kita sampai di situ karena selanjutnya dia ngomong tentang the Church of the Nativity yang dibangun oleh Kaisar Konstantinus dan ibunya Santa Helena ya. Jadi itu poin yang kurang relevan dengan apa yang akan kita bahas saat ini. Maka pertanyaannya, apakah Yesus memang lahir di Migdal Eder? Dan apakah Migdal Eder itu di wilayah Bethlehem seperti yang diklaim oleh Ibu Rita Wahyu dengan merujuk kepada Alfred Edersheim? Alfred Edersheim saya punya bukunya, 2 volume saya punya, bahkan ada di komputer saya. Dan bahkan saya sudah kutip Alfred Edersheim itu berkali-kali. Khususnya waktu bicara tentang nubuat perjanjian lama ya. Dia hitung ada 465 nubuat perjanjian lama yang digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Termasuk lebih dari 300 rujukan di dalam literatur rabbinik yang berbicara tentang Mesias. Jadi itu satu studi yang sangat masif. Dan saya banyak berhutang kepada Alfred Edersheim. Tapi khusus untuk poin yang ini, nanti saya akan perlihatkan kepada saudara kutipan aktual dari Alfred Edersheim. Dia merujuk kepada sumber apa. Nanti kita akan lihat bersama dan kita akan uji bersama sumber-sumber itu. Targum Pseudo Jonathan termasuk dia merujuk juga kepada Misna. Nah kemudian Ibu Rita Wahyu tidak menyebut Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Tapi saya mendengar banyak pengkhotbah populer saat ini yang menganut juga pandangan ini, merujuk kepada Mika pasal 4 ayat yang ke-8 sebagai nubuat mengenai Migdal Eder. Nanti kita akan perlihatkan itu completely out of context. Dan pandangan ini kelihatan atraktif, kelihatan menarik. Saudara dengar baik-baik. Jadi saya tidak menyangkali daya tarik dari pandangan ini. Karena saudara lihat tadi, Ibu Rita Wahyu coba menghubungkan Migdal Eder dengan kristologi anak domba. Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia bahkan menyebut teks itu. Itu berasal dari Injil Yohanes. Itu tidak muncul di dalam Injil Lukas. Dan itu akan jadi poin bonus saya yang terakhir. Nah, untuk memperlihatkan bahwa klaim semacam ini tidak berdasar, tidak punya bukti yang otentik, saya akan memperlihatkan kepada saudara 4 pokok observasi. Dan kita akan melihat data, kita tidak akan ngarang. Sama seperti Ibu Rita juga mencantumkan data, kita akan uji datanya Ibu Rita Wahyu dari Targum Pseudo Jonathan, termasuk juga Alfred Edersheim. Nanti kita akan uji itu dan memperlihatkan apakah Migdal Eder itu di Bethlehem atau di tempat di luar Bethlehem. Menurut geografi perjanjian lama yang merujuk kepada Kejadian pasal 35 ayat yang ke-21. Dan kalau you berpandangan bahwa Yesus lahir di Migdal Eder, merujuk kepada Targum Pseudo Jonathan, you akan berkontradiksi dengan Mika pasal 5 ayat yang pertama atau ayat yang kedua. Nanti kita akan lihat bersama. Dan mari kita langsung mulai, saudara.
Saya gantikan dengan PowerPoint saya. Ya, ini adalah kutipan yang dirujuk oleh Ibu Rita Wahyu. In fact, saya sudah baca buku ini. Saya punya ada di laptop, di handphone saya sekarang. 2 volumenya ada di handphone saya. Tadi di pesawat saya baca lagi. Bagian tentang nativity itu, bagian tentang kelahiran Yesus itu. Saya baca lagi Alfred Edersheim. Untuk chapter 6-nya itu, bab yang ke-6-nya bicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan saya mengutip bagi saudara apa yang dirujuk oleh Ibu Rita Wahyu tadi, tidak jelas di screen kan. Ini saya kopas bagi saudara dari The Life and Times of Jesus the Messiah. Volume yang kedua, karena dia tulis 2 volume. Volume yang pertama itu tentang latar belakang intertestamental untuk perjanjian baru. Kemudian volume yang kedua dia bahas tentang kitab-kitab Injil. Di chapter 6 volume yang kedua dia tulis begini. Bahwa Mesias lahir di Bethlehem itu merupakan satu keyakinan yang settle, keyakinan yang tidak dipertanyakan atau yang sudah pasti. Begitu pula dengan kepercayaan bahwa dia akan diturunkan dari Migdal Eder, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalau saudara baca Mika pasal 5 pasal 4 ayat yang ke-8, menara kawanan domba. Lalu saudara perhatikan dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada Targum Pseudo Jonathan untuk Kejadian pasal 35 ayat yang ke-21. Kemudian dia mengatakan seperti yang tadi juga diparafrasekan kembali oleh Ibu Rita Wahyu, Migdal Eder ini bukanlah menara pengawas bagi kawanan ternak biasa yang menggembalakan ternak di padang domba yang tandus di luar Bethlehem, namun terletak di dekat kota di jalan menuju Yerusalem. Sebuah bagian di dalam Misna mengarah pada kesimpulan bahwa kawanan domba yang digembalakan di sana dimaksudkan untuk kurban di bait suci, dan oleh karena itu para gembala yang menjaga mereka bukanlah gembala biasa. Oke, kita mulai dulu dari Misna. Jadi poin yang terakhir tadi nanti tentang Targum Pseudo Jonathan itu akan saya akan kasih lihat kepada saudara di screen nanti. Tapi gagasan bahwa para gembala yang dibicarakan di dalam Lukas pasal 2 itu bukanlah gembala biasa, melainkan gembala yang punya tugas khusus menggembalakan, menjaga, memelihara domba-domba yang akan dipersembahkan sebagai kurban di bait suci. Itu sebenarnya gagasan itu berasal dari mana? Kalau saudara baca Lukas pasal 2 tidak memberikan clue itu sama sekali. Bahwa mereka itu gembala yang khusus. Dan kambing atau domba ternak yang mereka gembalakan itu adalah ternak yang khusus untuk dipersembahkan di bait suci. You tidak dapat clue itu dari teks. Jadi you memasukkan imajinasimu sendiri ke dalam teks. Itu bukan eksegesis, itu eisegesis. Itu eisegesis. Artinya begini, maksud saya itu begini. Mungkin saja, possible yes, yang namanya kemungkinan itu segala sesuatu itu mungkin. Mungkin saja memang mereka bukan gembala biasa. Tapi saudara dengar intonasi Ibu Rita Wahyu di awal tadi. Come on katanya. Seakan-akan dia mengatakan sesuatu yang pasti. Dan memiliki bukti yang otentik. Dan itu ada di dalam teks. No, teksnya tidak mengatakan bahwa itu adalah para gembala yang secara khusus menggembalakan domba-domba yang khususnya akan dipersembahkan di bait suci. You tidak dapat informasi itu di dalam Injil Lukas. In fact nanti di poin saya yang kelima. Kristologi anak domba itu tidak muncul di dalam tulisan Lukas. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul tidak membuat koneksi itu. Nah, sekarang mari kita lihat gagasan tentang para gembala itu bukan gembala biasa. Dan domba-domba yang digembalakan itu adalah domba-domba yang khusus akan dipersembahkan di bait suci. Gagasan itu sebenarnya berasal dari mana? Yang pasti tidak berasal dari Lukas. Lukas simply mengatakan di daerah itu ada para gembala yang menggembalakan ternak mereka di situ. That's it. Dia tidak memberikan spesifikasi atau kualifikasi keterangan spesifik tentang itu gembala khusus yang secara khusus menggembalakan domba-domba yang khusus akan dipersembahkan di bait suci. Tidak ada keterangan itu di dalam Injil Lukas. Lalu dapat dari mana? Saudara perhatikan di screen, dia dapat dari Misna. Nah, Misna ini apa, saudara-saudara? Misna ini apa? Saudara tahu Misna itu apa? Nah, untuk ringkas waktunya, saya ringkas bagi saudara sebuah entry di Dictionary of New Testament Background dari DNTB, Dictionary of the New Testament Background, halaman 893 sampai 897. Entry ini ditulis bukan oleh orang Kristen, tapi ditulis oleh seorang rabi namanya Jacob Neusner. Dia ahli. Dia salah satu ahli terbaik yang menguasai literatur Yahudi rabbinik saat ini. Jadi dia bukan orang Kristen, tapi dia seorang Jewish, seorang rabi, menulis entry tentang rabbinik literatur, tentang Misnah dan Tosefta. Dan apa yang dia... Jadi masih ribut teman-teman. Bu Rita Wahyu mengeluarkan statement bahwa Yesus lahir di Migdal Eder. Tujuannya apa? Supaya tempat kelahirannya jangan hina-hina sekali. Sedangkan sekelompok orang itu ingin kalau Yesus itu lahir di tempat yang hina. Contohnya Muriwali. Ya.
Contohnya Verbum Veritatis. Contohnya pendeta-pendeta yang lain. Pingin kalau Yesus tuh lahir di tempat hina. Cuman yang jadi masalah kandang domba kurang hina. Kalau mau hina, ya sekalian kandang babi seperti yang disampaikan HTD. Kalau kita bicara hina ya. Menurut teman-teman, lebih hina mana? Lahir di kandang domba atau lahir di kandang babi? Kalau kita bicara hina. Cuman kan di sini bukan lagi lomba siapa yang lebih hina. Siapa punya pemikiran yang lebih hina? Enggak. Tapi kebenaran. Harusnya dicari tahu kebenarannya Yesus lahir di mana. Ya, bukan lomba saling, oh ini lebih hina, ini lebih cocok gitu dan sebagainya. Janganlah Tuhan hina. Enggak, ini nggak boleh suka-suka kita, teman-teman. Masa kita yang ngarang-ngarang Yesus lahir di mana? Masa manusia di zaman sekarang yang pergi ngarang-ngarang, ya, bikin framing, bikin propaganda di internet gitu. Deki Ganas mengatakan kelahiran Yesus di Migdal Eder ini adalah propaganda, teman-teman. Propaganda. Loh, kita ini sedang ngomong kebenaran atau lagi sedang propaganda? Saya kadang bingung gitu. Bukankah firman Tuhan, penjelasan tentang agama, ini sesuatu yang sakral? Nggak boleh dong main propaganda-propaganda ya. Seperti yang disampaikan oleh Deki Ngadas ini. Yesus lahir di Migdal Eder, itu propaganda, teman-teman. Propaganda ala internet. Ini kan ngaco. Ngaco sekali gitu. Jadi bukan lomba siapa lebih hina ya, atau di mana tempat yang tidak terhina. Kok nggak sekalian Yesus lahir di Hotel Bintang 5 saja supaya tidak terhina? Nggak seperti itu konsepnya, teman-teman. Carilah kebenaran. Yesus lahir di mana? Ya, di mana kira-kira? Harusnya masih ada itu jejak-jejak peninggalan. Apalagi kalau orang zaman dulu. Waktu gereja mula-mula, baru berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, masih bisa ditelusuri. Yesus lahir di mana? Pasti ada jejak kaki, ada catatan, ya. Masih bisa dicari tahu. Tapi masalahnya kan nggak mau dikasih tahu. Artinya ada apa? Ada apa ini kan begitu? Bisa jadi ada beberapa orang pemikiran sama dengan Bu Rita Wayu. Oh janganlah diungkapkan, masa Tuhan kita lahir di tempat seperti itu? Nggak bagus. Ya. Bisa jadi ada orang-orang yang punya pemikiran yang sama dengan Bu Rita Wayu. Jadi semua pemikiran orang sekarang, ini sebenarnya di zaman dulu sudah ada. Sama seperti pemikiran pendeta Erastus. Zaman dulu sudah ada. Baru muncul lagi sekarang. Pemikiran orang-orang Wanes. Zaman dulu sudah ada, sudah dimusnahkan malah. Sudah dibantai. Kan begitu. Tapi kok sekarang kepikiran lagi? Ya, kok bisa kepikiran lagi? Ya karena memang sesuatu yang kontroversi itu pasti akan menimbulkan perdebatan yang itu-itu aja gitu. Sama kayak kita misalnya lihat sesuatu nih. Ya, kita lihat telur warna hitam. Kita akan berpikir nih telur kok bisa warna hitam. 100 tahun lagi punya orang begitu lihat juga sama, dia akan berpikir ini kok warna hitam gitu. Yang dia pikirkan sama 100 tahun yang lalu ya sama. Sesuatu yang kontroversi akan menimbulkan kontroversi yang mirip-mirip. Itu sudah pakemnya gitu ya. Pakemnya memang seperti itu. Jadi sosok Yesus ini penuh dengan kontroversi yang membuat keributan. Ini yang kita agak bingung gitu. Kok bisa ada Tuhan yang membuat umatnya terpecah? Bukankah Tuhan harusnya menyatukan? Bukankah Tuhan harusnya membawa ketenangan, kedamaian? Ini membuat kita bingung. Coba kita bandingkan dengan Islam. Munculnya Islam di Jazirah Arab membawa kedamaian di tanah Arab. Ya, membawa kekompakan, mengubah orang bangsa Arab yang sebelumnya kasar, sebelumnya susah diatur, barbar. Tindakannya ngeri, teman-teman. Melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan, tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda sekali. Menjadi orang yang luar biasa. Yang dulunya pemabuk, sekarang nggak minum. Yang dulunya pezina, sekarang nggak boleh lagi berzina. Ya, menikah secara sah dan sebagainya. Berubah. Inilah harusnya ajaran Tuhan, membawa kedamaian. Jadi kita bisa lihat dari buahnya kan.
Seperti yang selalu disampaikan oleh teman-teman. Kalau mau lihat, lihatlah dari buahnya. Kalau buahnya ini membuat orang berpecah, ya, terpecah, berantem, ribut, artinya nih pohon yang nggak benar nih. Tapi kalau pohon itu punya buah yang manis, yang membuat orang yang sebelumnya pemarah menjadi ramah, artinya ini bagus. Sama seperti Kodonditan, dulunya pemarah, dulunya bawaannya berantem. Ya. Dia bikers, anak motor ya, anak motor tahu sendiri temperamennya gimana. Tapi setelah mualaf, Kodondi damai, ya, jauh lebih damai. Kok Agus dulu maki-maki orang, begitu mualaf, ya masih emosian, tapi sudah lebih baik, jauh lebih baik gitu. Disitulah kita bisa melihat buahnya. Sekali lagi ya, kita lihat adalah buahnya. Seperti yang selama ini kita dengar, ya, jadi kita sampaikan. Jadi kalau ada agama yang gara-gara agama tersebut orang saling bunuh, bahkan ratusan juta sudah melayang nyawa gara-gara ribut, gara-gara agama itu. Ya, terus agama itu membuat orang kebingungan akan konsep agamanya sendiri, belum final konsepnya. Konsep belum final terus membuat orang ribut, membuat orang bunuh-bunuhan. Artinya apa ini agama ini? Apakah mungkin dari Tuhan? Dari Tuhan itu pasti sesuatu yang jelas, clear. Nggak ada abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Kalau dari Tuhan seperti itu, hitam-hitam, nggak ada abu-abunya teman-teman. Kalau sampai masih abu-abu ya, Tuhannya siapa? Ada yang 10, ada yang 5, ada yang berapa gitu. Artinya itu bukan dari Tuhan yang benar. Bisa jadi itu dari setan yang ingin memecah belah kita. Dari setan yang ingin anak cucu Adam tidak menyembah kepada Allah yang benar. Mempalingkan kita, membuat kita tidak mengenal Tuhan yang benar. Itu dari setan. Ya, yang seperti itu pasti dari setan. Saya katakan fix. Ya, kalau ada ajaran yang membuat kita kebingungan, membuat kita ribut sesama, itu fix dari setan. Tinggalkan ajaran seperti itu. Seharusnya agama itu membawa kedamaian, ya, membawa rasa nyaman, membawa ketenangan, membawa kita sukacita. Kalau enggak, itu bukan agama yang benar. Jadi clear ya untuk hal itu. Masalah lahir di mana Yesus, sekali lagi, itu biarkan jadi perdebatan mereka. Di sini kita umat muslim hanya jadi penonton. Mereka mau bilang migdal eder, mereka mau bilang kandang domba, mau itu kandang unta, mau itu kandang binatang apapun lah. Itu urusan mereka. Tapi kita dipertontonkan, disuguhkan dengan tontonan seperti ini, itu supaya menguatkan iman kita. Jadi kenapa saya tampilkan ini? Ini supaya teman-teman ya, dari muslim itu makin kuat imannya. Makin yakinlah kebesaran Allah. Seperti yang sudah difirmankan. Ya. Mereka itu tidak pernah bersatu padu, teman-teman. Mereka akan terus ribut sesamanya. Karena mereka berpikir mereka memegang kebenaran, padahal yang mereka pegang hanyalah kefanaan. Hanyalah tipuan. Kenapa orang bisa berantem? Karena mereka merasa dirinya benar. Tapi kalau kita mengalah, kita punya kerendahan diri, kita dipenuhi dengan sukacita, nggak mungkin kita mau ribut sesama. Nah, itulah bedanya. Dengan melihat seperti ini, semoga ini menguatkan iman kita. Kita tidak akan tahu makanan enak kalau kita tidak pernah merasakan makanan tidak enak. Kita tidak akan tahu nikmatnya sesuatu kalau kita tidak pernah melihat susahnya. Kita tidak akan tahu bahwa agama Islam yang benar kalau kita tidak melihat contoh agama yang lain. Jadi memang harus seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman. Di Islam tentu saja kita mengimani hanya Islam satu-satunya yang benar. Bukan paling benar ya, tapi satu-satunya yang benar. Yang lain salah. Dengan melihat yang salah kita tahu mana yang benar. Kan begitu. Ya. Dengan adanya gelap baru ada terang. Nggak mungkin bisa ada terang kalau nggak ada gelap. Artinya semua terang. Itu bukan terang namanya. Harus ada pembeda. Selalu harus ada pembeda. Jadi kita bersyukur dengan orang-orang seperti ini yang sudah menunjukkan buah, ya, buah dari ajaran mereka, sehingga kita bisa tahu pohon yang menghasilkan buah itu seperti apa. Karena kita nggak bisa lihat pohonnya. Kita cuma bisa menilai pohonnya dari buah tersebut.
Karena kita nggak tahu lokasi pohonnya di mana. Tapi begitu kita cicip buahnya, kita tahu. Ini pasti pohonnya nggak benar nih. Buah-buah yang dihasilkan nggak benar. Karena setelah kita tes beberapa buahnya, semua sama, asam. Semua sama, busuk. Kan begitu. Jadi semoga video ini membawa kita jauh. Ya, lebih dekat dengan Allah tentunya. Jangan malah kita itu makin bingung. Ya. Jangan sampai kita menjadi umat yang bingung juga. Karena di Islam tidak ada kebingungan. Yang ada hanya kepastian. Ya, jadi tolong dibedakan. Terus, izinkan saya untuk sedikit promosi ya. Bagi teman-teman yang mau membeli kaos ya. Kaos pendebat, kita ada buat beberapa. Kalian bisa kontak melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah. Atau juga bisa melalui Tokopedia. Tinggal diketik nama tokonya adalah J-Friends. Di sini kita cantumkan, ya, kita tampilkan semua produk yang kita jual, walaupun ada beberapa yang belum kita taruh. Ya, kalian bisa beli kaos Hamas Mario Bros, terus yang kucing, terus ini juga ada, ya, dan masih banyak merchandise lainnya. Jadi bagi teman-teman yang tergerak dan ingin membeli, silakan. Harga kaosnya juga sangat terjangkau, bahannya terbaik. Cotton Combat 24S Premium. Saya berani garansi, kalau bahannya tidak bagus, tidak adem, silakan komplain. Kita kembalikan. Ya, kita kembalikan uang Anda. Kita menggunakan bahan terbaik. Ya, kita bukan sembarangan jual, hanya gara-gara, oh, kita jual nama pendebat. Enggak. Kita jual sesuai dengan kualitas. Ya, kita tidak mau sembarangan. Karena ini, kita jualannya jangka panjang. Ya, benar-benar untuk jangka panjang. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, silakan. Ya, karena kita gunakan biaya tersebut untuk menunjang aktivitas yang kita lakukan sekarang, perjuangan yang kita lakukan ya. Karena perjuangan kita makin hari makin berat juga, banyak sekali serangan-serangan yang dibuat oleh para polikardus, dan jujur ya, sebenarnya saya juga ada kisah sedih ya. Ada kisah sedih di mana baju ini saya pasarkan di salah satu komunitas. Ya, ada komunitas kita, ada grupnya, ya, saya pasarkan dan ternyata postingan saya dihapus. Setiap saya ngepost baju, saya dihapus. Selama ini saya nggak pernah berpikiran bahwa akan dihapus postingan saya. Terus ada yang bilang, Bang, saya scroll-scroll ke atas, kok postingan bajunya nggak ada gitu. Padahal kemarin saya lihat ada. Saya pikir, oh mungkin sudah ketimpa-timpa. Tapi saya post lagi gitu. Ya sudah, saya kirim lagi ulang. Dan benaran, nggak sampai 5 menit, postingan saya rupanya dihapus. Jadi setiap saya ngepost, dihapus. Saya terkejut. Saya terkejut gitu. Ternyata, ya sebegitunya. Sebegitunya gitu. Terus saya tanya siapa yang izinkan, ya alasannya ini itu ya, sampai menjual nama beberapa orang. Itu sangat kelewatan lah. Ya, itulah sedihnya ya, sedihnya gitu. Mungkin saking kurang eksisnya saya sekarang, sehingga bermunculan orang-orang yang entah dari mana, yang dengan gampang ya, mengadu saya dengan beberapa orang. Dia bilang ini atas izin dari si Polan, si Budi gitu kan. Terus begitu saya cross check dengan orangnya, ternyata enggak. Ini kelewatan sekali. Sebegitunya ya ternyata, dan ya mau nggak mau kita harus jual sendiri, ya, kita harus berusaha sendiri, karena memang tetap akan ada orang yang nyinyirin, tetap akan ada orang yang mencoba menjegal kita. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, silakan ya. Saya nggak habis pikir sebenarnya, kalau jujur bilang saya nggak habis pikir, di tempat yang dimana kita berjuang, ternyata ada juga yang menjegal kita ya, sampai sebegitunya. Ini ada beberapa teman yang sudah dengar kasusnya terkejut, shock dia bilang ya. Sampai dibilang ini anak songong dari mana gitu. Anak-anak baru dari mana ini? Tiba-tiba mentang-mentang dikasih tanggung jawab sesuatu, main asal delete punya orang gitu kan. Postingan orang kok di-delete. Sedih ya, sedih sekali gitu. Saking apanya gitu, nggak ngerti saya. Saking dianggap persaingan atau apa gitu kan. Karena ternyata mereka juga lagi buat baju gitu. Ya, mereka juga lagi jual baju, tetapi ya jangan gitu juga. Jangan sampai kita punya di-delete gitu.
Ya biarkan orang memilih. Kan kebebasan orang mau memilih yang mana gitu. Ini masa kita punya di delete. Tapi ya sudahlah ya, mau kita ributkan di satu sisi ini saudara. Ini saudara, ya sudahlah kita mengalah saja. Kita jual di sini di komunitas saya sendiri, di penonton saya sendiri. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membeli silakan ya. Karena biaya tersebut kita gunakan untuk operasional dan kita masih harus menjalani sidang di Medan. Ya, masih harus menjalani, ini lagi liburan ya. Jadi sementara belum ada sidang lagi lantaran libur Natal dan Tahun Baru. Tapi di bulan Januari kita lanjut sidang. Untuk itu kita masih sangat membutuhkan banyak sekali biaya-biaya, akomodasi dan sebagainya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.